Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman jenazah Dirtahti Polda Gorontalo AKBP Beni Mutahir. Jenazah AKBP Beni Mutahir dimakamkan di kampung halamannya di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jenazah AKBP Beni Mutahir dilangsungkan layaknya pemakaman warga biasa. Tidak ada tembakan salvo dalam proses pemakaman. Meski nampak tegar, didampingi ketiga buah hatinya, keluarga korban merasa terpukul atas kepergian Dirtahti Polda Gorontalo. Tim regu penembak salvo tiba di rumah mendiang AKBP Beni Mutahir. Meski sudah disiapkan, tim penembak salvo akhirnya mundur sebelum jasad AKBP Beni Mutahir tiba di rumah duka. AKBP Beni meninggal dunia setelah ditembak dengan senjata api rakitan oleh tahanan narkoba di rumah pelaku. Besok para menteri dipanggil Presiden ke Istana. Belum dipastikan apakah ini terkait dengan reshuffle kabinet yang tengah santer dibicarakan. Isu reshuffle memang menguat kembali setelah pertemuan Presiden dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Apalagi besok merupakan hari Rabu PON dalam penanggalan Jawa, hari baik yang diambil Presiden dalam sejumlah kebijakan. Menteri Kominfo mengakui menteri-menteri dipanggil besok ke Istana untuk mengikuti ratas. Ia menolak mengaitkan pertemuan tersebut dengan reshuffle yang merupakan hak prerogatif Presiden. Isu reshuffle berembus kencang karena PAN menjadi satu-satunya partai koalisi yang belum mendapatkan kursi di kabinet. Laporan Sandi Purnamasari, istri dari Gilang Pramana alias Juragan 99, dihentikan polisi karena kurang bukti. Sandi melaporkan Putra Siregar atas kasus dugaan penipuan dan kejahatan terkait rahasia dagang. Istri Gilang Widya Pramana atau Juragan 99, yakni Sandi Purnamasari, melaporkan pemilik PT PS Store Putra Siregar atas kasus dugaan penipuan dan kejahatan terkait rahasia dagang. Sang suami yang dikenal sebagai Crazy Rich Malang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Namun kepolisian menghentikan laporan Sandi dengan alasan tidak cukup bukti. Sebelumnya pada 29 September 2021, kasus yang dilaporkan Sandi masuk tahap penyidikan. Berdasarkan fakta putusan Komisi Bandung Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, mengabulkan permohonan Putra Siregar dan memerintahkan Ditjen KI Kemenkumham menerbitkan sertifikat merek PS Glow. Apa yang membuat para pesohor yang dikenal dengan Crazy Rich itu berurusan dengan hukum belakangan ini? Kita langsung berbincang dengan seorang peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus. Bung Heri, selamat malam. Selamat malam. Ya, salah satu ciri dari para Crazy Rich itu adalah flexing, kebiasaan memamerkan kekayaan. Apakah kemudian saat ini adalah mereka sedang menuai hasil dari yang mereka pertontonkan selama ini? Ya, jadi kalau memamerkan kekayaan di depan publik ya, misalnya melalui media sosial, ya kemudian ada yang menikmati, ada yang mengkonsumsi konten-konten tersebut seperti itu, sehingga masyarakat mungkin merasa terhibur dari adanya konten-konten tersebut ya, karena mungkin masyarakat melihatnya itu sebagai suatu hiburan gitu ya, atau entertainment gitu ya, sehingga hal-hal itu ya tidak sah-sah saja gitu ya, bagi orang yang membuat sebuah konten yang dengan tujuan untuk hiburan gitu ya, untuk hiburan, menghibur masyarakat, dan masyarakat juga bisa menerima hal itu sebagai hiburan gitu ya. Tapi kalau memang ternyata katakanlah hasil-hasil kekayaannya itu kita juga nggak tahu ya, diperoleh dari hal-hal yang memang melanggar hukum, ya jelas kan itu merupakan suatu hal yang harus ditelusuri lagi seperti itu. Masyarakat hanya menikmati hiburan dari adanya konten yang mungkin dianggap sebagai hiburan buat masyarakat seperti itu. Apakah harus melanggar hukum, atau misalnya apa yang mereka lakukan adalah untuk meraih simpati orang, lalu kemudian dari simpati itu dia kemudian bisa mengendorse sebuah produk yang
yang ternyata produk yang keliru? Ya, kalau memang bisnisnya real gitu ya, dan terbukti hal itu tidak melanggar hukum, ya bisnisnya real artinya kalau saat ini kan barang yang diperdagangkan secara real, secara nyata itu kan juga bisa dilakukan secara virtual atau daring ya. Namun memang harus ada fisiknya biar bagaimanapun juga. Kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang saat ini atau sebelumnya juga telah berkembang terkait dengan perdagangan tapi secara daring itu kan seharusnya memang ada fisiknya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar menebak harga di masa yang akan datang gitu ya, itu kan kita itu barang ada apa enggak, fisiknya seperti apa, kemudian juga itu juga bisa dikendalikan gitu ya sebenarnya. Kayak kita contohnya menebak berapa harga minyak goreng besok gitu ya, naik apa turun ya atau tidak gitu. Nah ini kan kalau banyak yang memilih tidak gitu ya, sementara ada seseorang yang ternyata memborong sehingga langka dan harganya naik ternyata, maka orang yang memilih tidak itu jadi investasinya rugi. Jadi hal-hal itu saya rasa dari kata-kata menebak saja itu kan merupakan suatu gambling ya, tidak pasti itu gambling. Nah ini saya nggak tahu sih karena bukan ahli hukum, jadi mungkin pengamat hukum yang bisa menjelaskan sehingga apakah ini suatu yang diperbolehkan atau tidak seperti itu. Oke, karena mereka ini adalah memperdagangkan uang gitu ya. Bagaimana meningkatkan literasi ekonomi di publik yang kemudian tidak tersihir dengan bahwa kami bisa kaya, berarti Anda juga bisa seperti kami. Bagaimana menjaga itu? Ya, kalau mungkin sebelumnya influencer tersebut sudah memiliki kekayaan ya sebelum mereka menjadi seorang afiliator gitu ya, sebelum menjadi afiliator atau orang yang mempromosikan aplikasi-aplikasi yang sifatnya seperti tadi ya, sehingga itu menjadi influencer itu dilirik oleh sebuah katakanlah perusahaan yang memang mendesain aplikasi trader online untuk menarik masyarakat gitu ya agar investasi ya. Tapi sekali lagi yang namanya investasi berbasis fintech ya itu harus jelas, harus ada mekanismenya, kemudian sistemnya, dan barangnya itu harus ada, fisiknya harus ada kan barangnya seperti itu. Seperti apapun mau barang atau komoditas atau apapun lah ya, itu saham semua harus ada barangnya seperti itu. Kalau kita melihat para crazy rich, orang-orang kaya yang belakangan tenar ini adalah mereka tadinya bukan siapa-siapa, artinya orang yang biasa, lalu kemudian mendadak sangat kaya raya. Apakah hal-hal seperti ini bisa kita tandai sebetulnya? Ya, saat ini kan memang sangat dinamis ya bisnis itu, dan memang apabila seseorang bisa memanfaatkan momentum bisnis kemudian menjadi peluang untuk mengakses asetnya, yaitu sebenarnya sah-sah saja gitu ya. Katakanlah dia biasa-biasa saja, terus asetnya banyak, kekayaannya melimpah secara singkat gitu ya. Nah, hal itu kan sebenarnya bisa diaudit ya, dari mana mereka kekayaannya. Jadi hal itu bisa diaudit secara teknis, bisa ditelusuri lah ya dari mana sumbernya. Kalau misalnya sumbernya dari hasil mereka membuat konten di YouTube, ya banyak subscribernya, viewernya, itu kan juga nanti mereka memperoleh hasil ya, kemudian juga menjadi influencer atau di endorse segala macam, itu juga bisa ditelusuri lah seperti itu. Nah, jadi orang yang tadinya mungkin biasa-biasa saja terus tiba-tiba atau dalam waktu yang singkat memiliki banyak aset, itu sebenarnya kan bisa diaudit ya, secara teknis bisa ditelusuri seperti itu. Oke, kalau bicara tentang subscriber kan paling kalaupun besar sekali ratusan juta, kalaupun endorse mungkin ratusan juta. Tapi kalau kita dengar harta mereka itu sampai ratusan miliar, sebetulnya itu bisa dikejar atau bisa dipahami oleh publik sebenarnya orang ini melakukan penipuan? Ya, harus dibuktikan dulu ya, penipuan juga penipuan apa, sekali lagi ini harus dibuktikan ya, harus ditelusuri.
ya bisa saja mereka memiliki bisnis lain gitu kan, yang itu tidak dipublikasi ya ke masyarakat, atau memang seperti apa. Nah itu kan harus ditelusuri. Nah sekali lagi itu semua bisa melalui proses audit ya, bisa proses audit sehingga diketahui asal usulnya dari mana ya, penghasilannya, kemudian apakah terkait dengan pajaknya juga ya, apakah membayar pajak dan seterusnya. Jadi semuanya bisa ditelusuri seperti itu, termasuk juga kalau mereka memiliki pendapatan yang berasal dari tadi ya aplikasi yang forex trading itu, aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi bisa ditelusuri sebenarnya, tinggal bagaimana mana-mana nih aplikasi yang memang sah atau legal, dan mana-mana aplikasi yang memang terbukti ini hanya sebuah aplikasi yang katakanlah ya tidak seharusnya ada gitu ya, karena ini bisa merugikan masyarakat, mungkin arahnya bisa melanggar hukum seperti itu. Oke, tidak mungkin tidak ada resiko, tapi kemudian pendapatan yang sangat besar. Baik, Bung Heri, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Sama-sama. Kebocoran mesin pemanas air diduga menjadi dalang insiden terstrumnya satu keluarga. Kami segera kembali.